Publikes 2024. Bisik asik bareng publik. Ya. Balik lagi kita di Publikes. Episode berapa gak? Episode 3 kan? Episode 3. Setelah apa aja kemarin? Lupa saya. Lupa gue juga. Jadi sebelum kita ada Rispol Ya. sama Cockpit. Betul. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Boleh. kita tagline dulu. Boleh. Narik. Publikes 2024. Bisik asik bareng publik. Tepuk tangan. Nah, lu lah. Ya, jadi di sini narasumber kita kayaknya agak kaku karena dengan format Publikes yang baru. Ya, jadi Berbeda. mungkin bisa perkenalan dulu, Beb. Boleh. Oke, kenalin gua Zafif dari Administrasi Publik Angkatan 21. Gitu aja kali ya? Ya, gitu. Apa- Jadi di sini kita sudah bersama Bung Toel. Salah. Salah dong, Salah. salah Jadi dong. di sini Bung apa? kenapa bungkus? Waduh. Yes. Salah. Jadi kita di sini bakal bincang timnas bareng Mikat. Ya, makanya kita pakai jersey jersey gini. timnas. Ini timnas Ini Prancis. ini tapi Timnas timnas Indo. Timnas Indo. Kelas. Ya, jadi di sini gua sebagai moderator Moderator. dan di sini ada co-hostnya. Lalu di sini ada tim kontra. Tim kontra. Namanya Saya siapa? kontra dengan timnas. Nama saya adalah siapa coba? Nah, nama saya adalah Firly Basantaki dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Oke. Oke, di sini ada sisi pro dari Bung Toel itu sendiri. Bukan, salah. Oh bukan. Bukan. Tadi Muhammad Zafif sebagai narasumber kita. Ya. Ya mungkin pembahasan pertama ngelihat progres timnas yang sekarang gimana nih, Bung? Buat ngebahas progres timnas sekarang ya. Iya. Mungkin kita ngelihat 5 tahun terakhir timnas itu kita hitung Covid nggak ya? Nggak usah lah ya. Hitung Ah, Covid nggak usah. jangan. Nggak usah lah COVID. Covid COVID nggak itu usah ya. hitungannya ya transisi yang Dari Bisa Luis Milla, dari enggak dong. Sebelum Luis Simon. Milla. Simon dong. Simon. Simon Santoso. Simon Simon McManamy. McManamy. Ya, McEnemy. McManamy. Menemi. Ya itu menurut gue ya, kalau si Simon itu Coach Simon itu lebih masih banyak pemain-pemain titipan, terus masih banyak Liga Indonesia juga nggak berjalan, terus dari pemain-pemain Indonesia sendiri itu masih apa ya, banyak yang kurang dalam pelatihan fisik maupun mental buat di timnas saat itu. Terus datanglah pergantian, kalau nggak salah tuh Simon itu nggak nyampe setahun untuk Sampai setahun. ngelatih di timnas kan waktu itu. 3 bulan. 3 bulan. Terus pemilihan pelatih timnas dari Spanyol waktu itu Luis Milla. Ya. Itu cukup menarik menurut gua. Karena Luis Milla itu menurut gua apa ya? Filosofi bermainnya itu lumayan enak ditonton. Karena dari Spanyol kita tahu sendiri filosofi bermainnya itu tiki taka, passing-passing. Itu menurut gua tuh lebih enak ditonton pada saat waktu itu. Nah, itu menurut gua adalah tonggak awal pondasi timnas sampai sekarang itu buat jadi lebih baik lah di zaman Sintayong. Cuma sayangnya dihancurkan. Dihancurkan. oleh PSSI Nah, itu cuma sendiri. kalau Ya. dari sisi narasumber nih berdua Ya, melihat ya. Luis Milla yang udah sedikit berhasil gitu ngubah Ya, cara timnas bermain, terus juga dasar-dasar dari timnas terus tiba-tiba diputusin gitu aja dan ganti ke Simon, itu menurut pandangan kedua narasumber gimana? nah sebenarnya pergantian pelatih ya dari sebelumnya ke Luis Milla itu bagus, membawa pelatih yang memang punya segudang pengalaman di Liga Eropa. Dia pernah bermain di Barcelona, Real Madrid. Dia juga bisa menerapkan filosofinya kepada pemain-pemain lokal kita. Tapi PSSI punya pandangan lain. Ketua saat itu siapa? Edi Rahmayadi. Ya. Dia Oh, masih Edi ya waktu itu ya? masih Masih Pak Edi. Edi. Itu dia tergila-gila oleh trofi. Oke. Nggak ada trofi berarti nggak ada prestasi. Iya. Itulah alasan kenapa Luis Milla dipecat. Jujur pada saat itu agak sedikit kecewa. Tapi sedikit dibangkitkan ketika Simon diangkat menjadi pelatih karena setelah membawa Bayangkara menjadi Juara Liga 1. Ya.
ternyata harapan itu tidak sesuai dengan realitanya. Paling parah tuh di bantai Burundi kalau nggak salah. Kan Burundi dong, Apa? UAE. Oh UAE. Ya. Kalau dari Bung Zafif gimana nih, Bung Zafif? Menurut gue tadi ya gue cukup setuju sama pendapat dari Firly ya. Tapi kenapa pemilihannya dari pelatih atau coach Bayangkara yang saat itu juara? Karena menurut gue harusnya jangan melihat dari satu faktor itu. Karena kita tahu sendiri Liga 1 itu bukan sebuah acuan atau tonggak buat jadi pelatih timnas. Karena di Liga 1 itu kita tahu sendiri match fixing di mana-mana, terus pemain-pemain yang nggak jelas, terus banyak apa ya, judi juga dan lain-lain. Itu menurut gua yang merusak situasi sepak bola di Indonesia itu sendiri. Itu yang bikin chaos. Ya, dari perpindahan itu akhirnya masuklah Sintayong. Sintayong Ya. di Iya. masa Muhammad Pergantian, iya Iwan Bule. Iwan Bule, Iwan Bule. iya, Iwan Bule. Irawan. Tuh. Iwan Bule akhirnya ngerombak semuanya. Terus akhirnya dia nyari-nyari setelah Ya. Simon. Setelah Simon kebetulan ada satu pelatih fenomenal yang mengalahkan Ya. Jerman. Oh, Korsel. Ya. Sintayong. Nah cuma Sintayong itu kan waktu itu kalau nggak salah di lobbynya itu bukan sama Iwan Bule, itu sama yang cewek tuh siapa ya namanya? Ratu Tisha. Ratu Tisha. Ratu Tisha. Ratu Tisha. Sekjen. Sekjennya waktu itu ya? Ya. Ya. Ya itu dia makanya waktu itu Ratu Tisha yang ngelobi buat si Sintayong melatih timnas saat itu. Karena waktu itu Sintayong kan pilihan ada dua kan, Ya. timnas Indonesia sama timnas Cina. Cina. Tuh ada tuh di podcastnya Om Deddy tuh nggak salah ya, si JJ pernah bilang Ya. kalau si Sintayong ini dapat gaji yang lebih memuaskan lah, lebih tinggi Dibandingkan Cina. Indonesia. Iya, dibandingkan di Indonesia. Indonesia. Tapi kan Sintayong itu punya filosofi yang melihat bahwa pemain timnas Indonesia itu di Liga Indonesia terutama itu mempunyai apa ya, visi bermainnya yang cukup bagus. Terus sepak bola Indonesia itu tahu sendiri kan, vibes-nya itu gila-gilaan, Supporternya totalitas semua pemain. Emang Indonesia yang tergila-gila sama sepak bola lah. Boleh bisa dia dibilang. mengharapkan yang baik. Iya. Nah, kalau menurut Bung Arga sendiri, Gimana Bung Arga? nih Bung Arga, karena bajunya timnas Indonesia Timnas, banget, harusnya Halo, Bung. timnas banget ini. harusnya bisa apa ya, ngasih pandangan. Sintayong sekarang menurut Bung Arga gimana? Pertanyaan bagus ya. Silakan Eh, ditanggapi ya. Bisa. Ya. menurut gua itu progres Sintayong mulai dari awal sampai sekarang ini bisa terbilang progresif ya. Karena yang kita tahu juga dari awal perjanjian kontrak pun sama PSSI, yaitu Pak Erick Thohir sendiri kan tujuannya dengan target-targetnya kita udah melampaui dari target apa yang kita pengen. Betul. Kemarin yang contohnya AFC itu dia 16 besar lolos grup pun itu udah syukur banget. Dan untuk AFC U23 itu lolos 8 besar pun itu targetnya, dan kita dengan ada target itu kita udah melampaui. Dan juga Sintayong ini menurut gue sendiri itu lebih merombak bagaimana untuk melatih fisik sih. Yang Iya, kita tahu juga kan fisik Indonesia bisa dibilang untuk Level Eropa. berkompetisi di level Eropa, level Asia itu masih dibilang ya di bawah standar lah. Ya. Karena juga kan fisik Indonesia makanya dilatih gencar untuk Sintayong, nggak cuman yang tentang jago untuk gocek-gocek. Lari-lari. Kan tipikal pemain Indonesia kan selalu Gitu. Ya, bawa sendiri sampai depan, sendiri. baru crossing nggak jelas. Ya, makanya coach Sintayong ini memikirkan atau memiliki plan ke depan, yaitu dengan melatih fisik dan Cara bermain. sebisa mungkin cara bermain dan passing dan Positioning. kontrolnya. Kontrol, Oke. benar, setuju untuk dari kontrol. dari situ mungkin apa ya, terlepas dari hasil sekarang mungkin kita harus bisa ngelihat cara seleksinya Sintayong kali ya. Ya, Boleh. tuh. Dari klasifikasi pemainnya sekarang yang mengutamakan Naturalisasi pemain diaspora lah. diaspora ya, itu Sebutannya juga mungkin bisa lebih enak diaspora kali ya, ya. bisa sebutannya. bisa jadi perdebatan juga tuh ketika banyak yang meragukan apa ada sisi, Ada sisi negatifnya, yang meragukan. ada sisi positifnya Karena juga. memandang itu sebagai naturalisasi, Ya karena terpecah kita, local pride sama naturalisasi. Indo Pride. enggak dong, salah. Oh, Local enggak. pride sama naturalisasi. Natural Iya. pride. Iya.
Nah itu menurut Bung Zafif dan Bung Firly sendiri gimana kalau untuk apa ya, local pride dan diaspora itu tadi lebih condong kemana? Siapa dulu Gil? Gue dulu kali ya. Boleh. Menurut gue itu sendiri dengan cara pemilihan pemain Sintayong itu lebih asik dengan diaspora. Kenapa? Karena pemain-pemain Indonesia itu harusnya termotivasi dengan adanya pemain diaspora yang masuk Indonesia. Permainan mereka sesuai Liga Eropa, liga-liga di mancanegara lah yang main intinya di luar Indonesia di Liga Indonesia 1. Itu bisa meningkatkan gaya permainan yang pertama. Terus yang kedua mental. Terus yang ketiga bagaimana cara passing, cara kontrol, cara finishing itu bisa kita lihat di setiap pertandingan timnas sekarang. Iya. Gak ada namanya finishing yang mungkin sesekali oke lah Ya. terlihat asal, tapi banyak juga finishing yang dilakukan oleh timnas itu on target selalu gitu loh. Dan passingnya itu enak untuk ditonton, Ya. dinikmati kita permainan. Gimana kalau dari Bung Firly? Buat naturalisasi saya sebenarnya sedikit setuju dan sedikit tidak setuju ya. Oke. Karena dilihat sudah terlalu banyak naturalisasi, sudah banyak yang terlantarkan. Shane Patinama sudah nggak pernah dipakai. Ya kan, kapan dia terakhir main sudah lama banget. Sedangkan sebenarnya kita tuh punya kualitas pemain lokal yang bagus. Contohnya aja Luis Milla bisa memaksimalkan itu. Ya. Tapi kembali lagi karena ini buat Indonesia, jadi apa yang enggak sih buat Indonesia? Betul. Ya. Oke. Ya tapi jangan lupa Sintayong kualifikasi Piala Asia pun masih pakai full dari Ya, Indonesia betul. kan? Itu masih dia manfaatkan Sekarang cuma ya. karena ya mungkin sisi positifnya tuh Ya, karena diangkatnya diaspora ini yang lokal-lokal ini jadi Termotivasi termotivasi. harusnya. Nah, itu ngangkat. Nah, oke, sebelum dilanjut haus ya. haus nih kayak kita minum dulu. Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto, aduh Mas Yanto. Tangannya burik banget lagi Mas Yanto. Aduh, dipercepat yuk durasi ini Mas Yanto. Ya mungkin dilanjut ya. King ya. Ya mungkin ada 2 pembahasan lagi mungkin. Karena durasi juga ya. Iya. Ya. Mungkin dari Bung semua melihat pemain muda yang berpotensi sekarang gimana? Oke. Yang siapa kira-kira yang Sebut bakal nama jadi? nih? Ya, kira-kira yang Sebut bakal nama aja, Mar. Sebut nama ya. yang bakal bisa membawa sebagai local pride itu di kancah Eropa atau dunia ya lah. Jujur aja pemain muda Marcelino sih. Marcelino. Iya. Lu lihat sendiri dari IG ini loh, apa? Dirtek Timnas, bukan Dirtek Timnas. Pak Hamdan. Ya. Pak Hamdan tuh ngejelasin pas di match terakhir buat Indonesia di Piala Asia U23 kemarin. Oke. Kan dia ngobrol sama ini kan, Coach Mancini kan. Betul. Nah, itu bilang ada nama Marcelino yang bisa kemungkinan main di Liga Eropa. Oke. Terutama di Liga Roberto. Italia. Oh iya, Roberto Mancini waktu itu bilang. Dan kayak dari 4 nama sisanya kan itu adalah pemain diaspora. Satu lagi cuma benar-benar lokal itu ya Marcelino. Tapi kalau misalnya kita ngomong selain lokal, itu gue punya harapan dari pemain Stoke City, Siapa? Million Manhoef. Oke. Itu emang orang Belanda tapi Berapa umurnya? masih muda. 21, 22 mungkin sekitar segitu. Itu menurut gua kalau berhasil buat didapetin tanda tangannya itu menurut gua lebih menarik sih untuk daya serang Indonesia. Keturunan Indonesia itu, Bung. Keturunan Indonesia punya garis keturunan. Keturunan Suriname. Suriname. Suriname mungkin sih. Suriname mungkin. Mungkin. Yang nggak Oke. mungkin itu Minum ya? keturunan apa Kongo nggak mungkin. Karena kan yang kita tahu juga kan mungkin yang lagi viral juga ya kan dimana ada naturalisasi Indonesia kiper yang namanya Martin Paes. Martin Paes. Itu belum Kan dia Belum bisa bergabung. ya bisa Sebenarnya satu lagi, Bung. Sirus Margono. Itu juga jadi polemik Itu jadi polemik. karena tidak apa ya, tidak ternyata nggak begitu dibutuhkan Sintayong, Betul. tapi dia bersedia untuk di apa namanya, Pindah ke warga negara. pindah ke warga negara. Mungkin itu. Oke, mungkin terakhir kali ya, boleh, durasi kita sudah habis. Closing harapannya di kualifikasi Piala Dunia dulu aja besok nih. Jadi kita di tanggal berapa ya kita main? 6. 6 dan Juni. 11. Dan 11 sampai 9 ya. Ya, pokoknya itulah. Harapannya buat timnas hasilnya gimana? Nah, kalau ya Kira-kira prediksi juga boleh. kalau buat harapan nih ya, harapan sih nggak muluk-muluk. Lolos ronde 3 itu udah prestasi Udah oke banget. Udah Prestasi oke banget. Parah. Tapi
pasti kita sebagai rakyat Indonesia juga pengen dong lihat timnas buat di kancah dunia. Mungkin ketika kita bisa tampil nanti di Piala Dunia itu sebuah bonus Ya. bonus yang besar buat rakyat Indonesia, buat Sintayong, buat PSSI juga. Tapi berkaca lagi dari kualitas pemain kita. Meskipun naturalisasi, tapi kan kualitas pemainnya juga ya bisa dibilang hanya beda 2 level dari pemain lokal kita. Mereka juga di liga-liga Eropa juga jadi cadangan, nggak yang main full. Betul. Cuman satu yang main full tuh Tom Haye. Iya. Itu pun di tim papan tengah Eredivisie. Jadi buat harapan ya semoga besok dapat hasil yang maksimal, lolos ronde 3. Amin. Tapi ketika bisa lanjut, itu sebuah bonus besar buat kita semua. Jadi Bung Safif, Menurut gua tentu punya harapan besar lah untuk timnas senior kita. Karena itu apa ya? Kebanggaan tersendiri kita masuk Piala Dunia itu zaman kita masih namanya Hindia Belanda gitu. Bukan timnas Indonesia. 19 berapa Bu kalau 56. 56. Itu juga udah lama banget kan. Jadi gua harap kayak Sintayong itu bisa ngasih suatu progres, walaupun yang kita tahu sekarang berita-berita kan ada polemik juga Elkan Bagot yang nggak Yang nggak dipanggil, Ya. terus ada masalah indisipliner juga di pemain-pemain lokal, itu yang sangat disayangkan gitu. Dan menurut gua semoga harapannya sih bisa ngebabat abis lah 2 match terakhir ini. Betul. Di ronde. balas dendam Irak Iya, karena balas kita dendam dibantai Irak. waktu itu 5-1. Parah. Iya. Makanya itu biar kita bisa menunjukkan kalau emang timnas senior kita tuh juga punya kualitas. Gitu. Betul. Yang penting pemain timnas itu bakal fokus buat pertandingan, nggak mentingin netizen Indonesia lah buat hal-hal negatif komen. Gua harap juga, mungkin gua kasih harapan buat PSSI kali ya. Iya. Harapan buat PSSI adalah grassroots-nya itu harus Kembangin. walaupun kemarin baru aja tuh deal sama timnas Belanda. Timnas Belanda Untuk PSSI-nya Belanda. PSSI-nya Belanda lah. KNVB. Untuk terkait grassroots kan, usia dini itu kan buat jadi bekal lah, topangan awal. Semisal Indonesia tahun ini nggak lolos kualifikasi Piala Dunia pun, kita punya harapan di masa yang akan datang itu pasti akan Dan kita gak berkesempatan. khawatir ditinggal Sintayong. Ya, kita nggak khawatir karena pondasi yang dibikin Sintayong itu udah kuat. Dan apalagi apa ya, timnas sudah di Sintayong, nggak mungkin pelatih selanjutnya pengganti dia Iya. akan di Mulai bawahnya, lagi dari nol, akan mulai di lagi bawahnya. dari nol. Nggak mungkin. Dan kualitas di bawah Sintayong itu nggak mungkin menurut gua. Harus pelatih yang grade A ataupun grade S malah menurut Betul. gua. Tinggal dananya aja sih Dananya. masuk atau enggak. Itu sih harapan dari gua, semoga timnas aman. Menurut Bung Er, ya nggak usah karena lama, keburu durasi juga, dia kelamaan mikir. Mungkin sekian dari bincang timnas bareng Mikat kali ini di Publikas. Publikes. Publikas. Publikas. Publikas episode 3 ya. Episode 3. Oke, mungkin sebelum penutup kita tagline lagi. Boleh. Publikas 2024. Bincang asik Bareng publik. Ulang kali sih, ulang ya. Ulang. A few moments later. Bincang asik Ulang. Iya. Editor. Bincang apa? Bincang asik. Bisik asik. Salah. Bisik asik bareng bareng publik. publik. Nah, kita ulang. Publikas 2024. Bisik asik bareng publik.